Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Kinantia Ningtyas dengan NIM 2311069. Di sini saya akan menjelaskan kode dari video yang ke-12. Nah, oke. Langsung saja kita lanjut ke kode pertama. Di sini ada import Keras, import NumPy, import Matplotlib. Nah, di sini dari ketiga import ini ada beberapa fungsinya. Yang pertama itu Keras itu digunakan untuk membuat dan melatih model neural network atau machine learning. Nah, terus NumPy itu digunakan untuk pengolahan data numerik dan array. Nah, Matplotlib.pyplot ini digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data. Terus selanjutnya di sini ada model sama dengan Keras sequential. Nah, di mana layarnya ini disusun secara berurutan. Terus data akan mengalir dari layar pertama ke layar berikutnya sampai menghasilkan output. Terus di sini ada Keras layers dense. Nah, di sini ada until sama dengan 8, input set sama dengan 2. Terus nah, di bagian dense ini berarti semua neuron saling terhubung penuh atau fully connected. Nah, di sini ada until sama dengan 8. Nah, artinya layarnya ini memiliki 8 neuron. Nah, di mana ini berhubungan? Di sini Keras layers ini kan dia nanti berurutan dari layar pertama sampai layar selanjutnya untuk sampai menentukan atau menghasilkan output. Nah, di mana layarnya ini ada 8 neuron. Terus input step itu artinya model menerima input data dengan contoh nanti X1 dan X2 atau dua variabel masukan yang dimasukkan. Activation ini itu menggunakan fungsi aktivasi tan. Kan ini activation sama dengan tan ini. Nah, menggunakan fungsi aktivasi tan. Fungsi aktivasi ini digunakan agar neural network ini dapat mempelajari pola yang kompleks. Nah, fungsi tan ini menghasilkan output dari min1 sampai 1. Terus di sini ada Keras sama dengan layers dense. Di sini ada until 1 dan input step-nya ini 1. Sama seperti ini. Dia ini hanya memiliki satu neuron outputnya. Nah, bisa digunakan itu klasifikasi biner, misalnya ya atau tidak, atau benar atau salah, dan 0 atau 1. Nah, activation sama dengan sigmoid ini menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Di sini kan pakai sigmoid, di sini pakai tan. Nah, di sini sigmoid itu menghasilkan nilai antara 0 sampai 1. Terus karena outputnya antara 0 sampai 1, sigmoid itu cocok untuk memprediksi probabilitasnya, terus klasifikasi binernya. Contohnya nanti outputnya 0.9 berarti kemungkinan Keras itu 1, kemungkinan outputnya itu nanti akan jadi 1. Terus di sini ada OPT sama dengan Keras optimizers. Di sini itu bagian ini itu untuk optimizernya itu untuk berfungsi memperbaiki bobot terus agar error semakin kecil. Terus di sini ada model sama dengan compile, yaitu di sini ada OPT atau optimizer ya di sini. Terus menggunakan optimizer SGD yang tadi dibuat. Terus layos sama dengan binary.
loss sama dengan binary crosentropy. Nah, di sini fungsinya itu digunakan untuk menghitung seberapa besar kesalahan prediksi modelnya. Terus di sini konseris binary yang ini semakin kecil lossnya semakin bagus modelnya. Terus selanjutnya di sini ada kode. Di sini sebenarnya saya udah run semua ya teman-teman. Jadi tinggal kita lihat. Di sini ada class sama dengan loss history, dalam kurung keras sama dengan callbacks, titik callbacks. Nah, di mana di bagian ini membuat kelas baru yang bernama history, loss history ini. Terus kelas ini mewarisi atau menggunakan fitur dari keras titik callback titik callback. Nah, callback ini adalah fitur dari keras yang berjalan otomatis saat proses trainingnya. Nah, fungsinya itu untuk memonitor training, menyimpan data, dan menjalankan proses tertentu saat trainingnya berjalan. Nah, terus fungsi di sini ada def on train begin dalam kurung start, loss sama dengan ini kurung kurawanya dan kurung kurawa. Nah, di sini fungsinya itu akan dijalankan otomatis saat trainingnya dimulai. Nah, di mana akan membuat list kosong yaitu self losses. Terus di sini sama dengan terus ada self titik akurasi. Nah, di bagian ini tuh digunakan untuk menyiapkan tempat penyimpanan datanya. Self losses ini digunakan untuk menyimpan nilai dan self actuary ini digunakan untuk sama-sama untuk menyimpan nilai maksud saya, tapi self losses ini loss setiap batch dan actuary ini actuary setiap batch. Nah, di mana di sini ada berbedanya ini. Terus def sama dengan begitu satu batch training selesai. Terus di sini ada self process event ya di situ. Nah, di mana di bagian itu menghasilkan nilai loss dari training lalu menyimpan ke list losses. Nah, di sini ini. Nah, di sini ada appnet. Nah, di sini digunakan untuk menambahkan data ke dalam list. Terus di sini juga ada yang ini self akurasinya. Nah, di mana akurasi ini adalah tingkat ketepatan prediksi model. Nah, contoh misalnya akurasinya itu 0.95, berarti model itu benar memprediksi 95 data. Terus selanjutnya ke kode berikutnya. Di sini ada XS sama dengan NP array. Di situ ada nilainya itu 1,1, terus 1,0 dan 0,1 dan 0,0. Tipe datanya until 16. Nah, di sini ada YS sama dengan NP array 0,1,1,0. Tipenya itu sama. Nah, di mana kita membuat data input, terus di bagian membuat data input itu yang bernama XR, sedangkan NumPy itu digunakan untuk membuat array menggunakan library NumPy. Nah, isi datanya nanti gimana ya? Contohnya kita membuat tabel. Nah, di situ ada input 1 dan input 2. Nah, di mana nanti di dalam input 1 ini, untuk tabel input 1 ini, ke bawah nanti ya, itu ada 1, 1, 0, 0. Nah, sedangkan input 2 itu 1, 0, 1, 0. Nah, di mana? Seperti ini, teman-teman. Ini dalamnya untuk input 1, ini input 1, ini input 1, dan ini input 1. Nah, di sini ini untuk input 2, ini untuk input 2 yang angka belakangnya ya. Ini input 2 dan ini input 2. Itu cara pembagiannya, teman-teman.
Nah, jadi artinya model itu menerima dua variabel input, misalnya X1 dan X2, seperti tadi. Input 1 atau input 2 gitu. Terus, setiap baris tersebut ada satu data training, contohnya 1,1 adalah data pertama dan 1.0 itu adalah data keduanya. Ini. Terus itu di tipe itu digunakan untuk menentukan tipe datanya. Nah, berarti seperti ini tipe datanya dia until 16. Nah, bilangan bulat positif dan ukurannya 16 bit. Di sini ada 16, berarti ukurannya itu 16 bit dan tidak menerima angka negatif. Nah, dari sekian angka ini teman-teman dia tidak ada angka negatif. Karena kenapa? Karena dari tipe data yang kita gunakan tidak bisa menerima angka negatif. Terus di YS itu, nah di sini tuh caranya dia itu bagian ini tuh membuat data output atau target bernama YS. Nilai outputnya nanti dia ada kolom input dan output gitu. Terus di dalam input itu ada 1,1, 1,0, 0,1 dan 0,0. Nah, di mana outputnya itu adalah 0, 1, 1, 0. Nah, di mana ini tuh kita buat kolom untuk YS yang dimana inputnya ini dari sini sampai sini yang seperti saya baca tadi, dan ini untuk outputnya, kolom outputnya. Pola data ini mirip seperti logika QOR itu. Nah, dikarenakan output ini bernilai 1 jika input berbeda dan output bernilai 0 jika input sama. Nah, di mana kita kembali ya, jika output itu bernilai 1 jika inputnya berbeda. Nah, berarti kalau sama nilainya akan 0. Nah, di mana kita bikin kolom untuk YS itu kolom input dan output. Nah, di mana tadi inputnya itu ada 1,1. Ini nilainya sama, jadi nanti outputnya ini akan 0. Yang dimana tadi caranya itu polanya itu jika inputnya sama, berarti nilainya bernilai 1 jika input berbeda, bernilai 0 jika input sama. Nah, berarti 1.1 itu 0 karena inputnya sama, 0.1 itu inputnya 1 karena nilainya berbeda, seperti itu. Terus kita lanjut ke kode berikutnya. Di sini ada history sama dengan loss history. Nah, terus ada model titik fit XS dan YS. Nah, di sini ada objek sama dengan 1000, callback-nya itu dalam kurung history. Nah, di mana history sama dengan loss history ini membuat objek dari kelas yang bernama loss history. Terus kelasnya itu digunakan untuk menyimpan nilai loss, terus menyimpan nilai aktuari, terus selama proses trainingnya nanti berjalan atau berlangsung, jadi nanti setiap proses training itu data performa model otomatisnya dicatat. Nah, di sini ada model fit ini, di mana model itu digunakan untuk melatih neural network, dan di sini untuk membuat proses pembelajaran yang terjadi. Nah, terus ini ada XS merupakan data input trainingnya, data yang berisi pasangan angka biner yang akan dipelajari. Nanti contoh 1.0, 0.1. Terus YS itu merupakan target output atau jawaban yang benar nanti. Terus ini ada OPEX sama dengan 1000. Nah, di mana OPEX ini adalah jumlah pengulangan training, yang artinya seluruh dataset akan dipelajari sebanyak 1000 kali. Nah, fungsi epoch ini semakin banyak epoch, maka model memiliki kesempatan belajar lebih lama, sehingga prediksinya nanti bisa semakin akurat. Nah, tetapi
terlalu banyaknya effect juga itu bisa menyebabkan overfittingnya, Terus di sana ada callback story, ini bagian untuk melanjutkan callback saat training. Terus ini udah sayarannya, jadi dia nanti akan mengunduh gitu ya teman-teman. Di sini ada kan sampai 1000 epoch gitu. Terus ini ada model titik predict xs titik cron. Nah, di mana kode ini tuh untuk melakukan prediksi menggunakan model yang sudah dilatih. Nah, model ini fungsi predik dalam kurung itu digunakan untuk meminta neural network menghasilkan prediksi. Nah, input yang digunakan adalah XS, yaitu data training XOR yang sebelumnya. Nah, proses ini dilakukan saat kode ini berjalan. Pertama itu data input yang dimasukkan ke neural network, terus data diproses oleh hidden layer, dan output layernya menghasilkan hasil nilai prediksi ya. Nah, karena kita tadi menggunakan aktivasi sigmoid, jadi hasil prediksinya berupa angka desimal antara 0 dan 1. Terus selanjutnya di sini loss sama dengan values sama dengan history sama dengan titik close. Nah, di mana di kode yang ini teman-teman, di sini saya sudah run ya, makanya akan kelihatan gambar seperti yang ada di sini. Di mana itu untuk menampilkan grafik loss selama proses training neural network. Ini tuh gambar itu gambar grafiknya, grafik loss. Nah, grafik ini tuh untuk membantu melihat apakah model belajar dengan baik atau tidak. Terus loss sama dengan values sama dengan history loss. Nah, di bagian ini tuh untuk mengambil data loss yang sebelumnya sudah disimpan oleh callback loss history. Nah, data tersebut berisi nilai error model selama training berlangsung. Nah, sebelumnya loss itu apa sih? Loss itu adalah nilai kesalahan prediksi model. Nah, semakin kecil loss berarti model semakin baik dalam memprediksi data. Nah, nanti contoh isi loss values itu ada 0.75, 0.60, 0.45, 0.30, dan 0.10. Nah, artinya error model semakin turun setiap trainingnya berjalan. Terus ada plot 1 sama dengan PLT figurate kurung 1. Nah, di mana figur itu berarti 1. Berarti grafik yang pertama. Terus di sini ada BT Polite itu untuk menggambar grafik dari loss data. Nah, sudah lihat di situ teman-teman. Terus selanjutnya di sini juga saya sudah mengarahkan terlebih dahulu. Nah, di kode selanjutnya ini di sini ada akurasi value sama dengan history akurasi. Nah, di mana di akurasi itu bagian ini untuk mengambil data akurasi yang sebelumnya disimpan oleh callback loss history. Di mana tadi disimpannya yang namanya loss history. Data tersebut tingkat ketepatan prediksi modelnya itu selama training itu berlangsung. Nah, kalau akurasi ini yaitu persentase prediksi yang benar. Contohnya akurasi 0.95 berarti model berhasil memprediksi 95 data dengan benar. Nah, yang nanti isinya itu 0.25, 0.50, 0.75, 0.90, dan 1.00. Yang dimana artinya kemampuan model semakin meningkat selama training. Nah, terus yang plot 2 sama dengan plot itu untuk membuat figur grafiknya. Terus PLT plot aquari itu digunakan untuk menggambar grafik aquari berdasarkan data trainingnya. Nah, di mana sumbu X itu
isi dari grafiknya ini kan ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana sumbu X itu proses training atau bitnya di sini. X itu dari yang bawah ya. Terus yang Y itu ke atas, dari atas ke bawah. Nah, di mana kalau di Y itu nilai akuarinya. Ya, dimana kalau kita sudah baca tadi teman-teman di sini 0,5 0,60. Terus kalau PLTSO itu untuk menampilkan gambarnya ke layar. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.